bagaimana ulama menjelaskan tentang hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah, kata terjemahan ya, semua bid'ah itu sesat. Ini, apakah benar kalimat ini terjemahannya adalah setiap bid'ah itu sesat? Kita uji sekarang dalam ilmu agama. Sekarang kita uji kebenaran terjemahan ini dan bagaimana ulama mengartikan kalimat ini. Ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang generasi 300 tahun pertama, bagaimana beliau-beliau ini mengartikan kalimat ini. Yang pertama, apakah kalimat kullun itu senantiasa bermakna semua atau tidak? Ini. Apakah kullun itu diartikan jadi kullu bid'atin? Ini kalimat kullun bahasa Arab. Apakah kalimat kullun itu senantiasa berarti semua atau tidak? Ternyata kalau kita kembali kepada Al-Quran, ternyata tidak semua kullun itu berarti semua. Saya ulangi lagi, tidak semua kalimat kullun itu berarti semua. Bukti, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, وَجَعَلْنَا minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Ingat di sini, waja'alna, dan aku Allah telah menjadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu, hayy, yang hidup, kebanyakan. Jadi bukan semua, segala sesuatu, kebanyakan dari sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, apakah kemudian mereka tidak beriman? Artinya kalimat Allah menjadikan kebanyakan perkara yang hidup itu jadikan dari air. Ini arti kalimat kulla syai'in hayy. Tidak semua ciptaan Allah itu diciptakan dari air. Dengan bukti apa? Allah berfirman dalam Ar-Rahman ini, wa khalaqal janna, ayat berapa? Ayat 15 ya. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah telah menjadikan jin dari percikan api yang menyala. Artinya ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, dan itu makhluk hidup tapi tidak dari air. Artinya tidak semua kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran menggunakan kalimat kullun atau menggunakan kalimat Arab kullun itu berarti semua. Ini sama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, contoh lain, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ini menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Musa alaihi salam bersama Nabiullah Khidir alaihi salam, ketika Nabiullah Khidir alaihi salam merusak perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini menjelaskan tentang ayat ini. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'iba, aku ingin merusaknya. Wa kana wara'ahum, ada di sana, di belakang sana, malikun, seorang penguasa, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang mengambil setiap perahu gitu dengan cara memaksa. Bukan. Ternyata apa? Tidak mengambil semua perahu, hanya perahu yang baik yang diambil. Artinya kulun di situ kalimat Arab tidak berarti menggunakan arti semua, tapi kebanyakan, dan yang diambil buktinya apa? Hanya perahu yang bagus, dan perahu Nabi Musa alaihissalam tidak diambil. Ini contoh kalimat kul yang kedua. Nah, semacam ini artinya tidak semua kalimat kulun itu kemudian artinya semua. Contoh, ketika mengisahkan tentang dalam surat An-Naml ya, ayat 23 mengisahkan tentang bagaimana burung hudhud laporan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam tentang dia menemukan seorang ratu perempuan ya. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum, ini wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Aku menemukan seorang perempuan yang dia menjadi seorang penguasa, dan dia diberi min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Apakah seperti itu terjemahannya? Walaha 'arsyun 'azim, dan dia mempunyai kerajaan yang besar? Tidak. Kenapa? Karena tidak semuanya diberikan kepada dia. Buktinya apa? Apa yang dimiliki oleh Ratu Balkis atau Ratu Bilqis ini, dia tidak memiliki kerajaan Sayyid Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Artinya secara sastra Arab ternyata tidak semua kalimat kullun itu mempunyai makna semua. Itu Quran. Hadis Rasulullah juga menjelaskan kalimat yang sama ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan dalam hadisnya, kullu ainin zaniyah
kullu ainin zaniyah, setiap mata itu berzina. Apakah kemudian diartikan semua mata itu berzina? Tidak. Tapi yang berzina itu ternyata tidak semua mata, tapi mata yang memandang kepada wanita yang bukan mahramnya, atau seorang perempuan yang memandang laki-laki yang bukan mahramnya dengan pandangan apa itu yang berbau apa diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu secara tekstual penerjemahan. Yang kedua, kelemahan. Apakah ini benar-benar setiap bid'ah itu dhalalah? Kalau kita belajar ilmu nahwu, ilmu grammar Arab, kita akan menemukan kalau bid'ah itu adalah kalimat isim. Kalimat isim itu kalimat kata benda. Kata benda itu pasti mempunyai sifat. Artinya dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Dhalalah itu bukan sifatnya bid'ah. Jadi setiap bid'ah, berarti di situ bid'ah itu kalimat benda. Ketika kalimat benda pasti mempunyai sifat. Artinya untuk sampai kepada kalimat tersesat, sesat, itu butuh ada kalimat yang terbuang. Apa itu yang terbuang? Nah, ini ulama menafsirinya kullu bid'atin mazmumatin dhalalah. Setiap bid'ah yang mazmumah, yang buruk, itu yang sesat. Artinya bid'ah tidak semuanya tersesat, tapi ketika bid'ah itu mazmumah itu sesat. Itu yang kedua, alasan kedua. Yang ketiga, kalau arti semua bid'ah itu sesat, ini akan bertabrakan dengan hadis Rasulullah sendiri. Apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan hadis fi ma rawahu Jarir bin Abdullah Al-Bajli, hadis sahih Muslim, di mana beliau menegaskan tentang hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi menegaskan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ini hadis. Barang siapa yang membuat jalan baru dalam Islam, maka dia jalan kebaikan dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang menghidupkannya. Dan barang siapa yang membuat jalan yang tidak baik dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa dari jalan keburukan tersebut dan orang-orang yang menghidupkannya sampai hari kiamat nanti. Artinya berarti di sini hadis ada sanna sunnatan hasanatan, ada sanna sunnatan sayyi'atan, ada kebaikan yang baru, ada keburukan yang baru. Dan ini berarti kalau kita memaksakan bahwasanya terjemahan dari kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, maka akan bertentangan dengan hadis ini. Buktinya apa? Ada kesunahan, ada jalan baru yang baik dalam Islam. Sehingga di sini ulama menyimpulkan kullu bid'atin dhalalah itu terjemahannya tidak seperti itu. Kenapa? Tidak semua yang dinamakan bid'ah itu buruk, kecuali ketika kita mengartikan bid'atin yang kemudian kata benda ini menyimpan kalimat sifat, yaitu apa? Madhmumatin. Nah, disinilah atau yang buruk, yang tercela. Disinilah ulama-ulama dulu itu benar-benar bijak sekali ketika mencontohkan tentang hal-hal semacam ini. Contoh tadi saya katakan ada namanya bid'ah itu wajib. Mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu grammar Arab, itu wajib. Kenapa? Ini ilmu bid'ah itu. Kenapa? Karena hanya munculnya kapan? Di zaman Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ketika ketika Abul Aswad Ad-Du'ali melihat seorang membaca Quran surat At-Taubah dan salah harokat. Ketika salah harokat, salah makna. Kemudian dilaporkan kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, dan Sayyiduna Ali memerintahkan dia untuk membuat ilmu nahwu tentang rumus-rumus bagaimana membenarkan pembacaan kalimat Arab. Artinya, kenapa kemudian ulama menjadikan ini sebagai ilmu yang wajib, bid'ah yang wajib? Kenapa? Karena kita kembali kepada Al-Quran. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk mengangan-angan makna Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran, ini am ala qulubin akfaluha, kita diperintahkan untuk mengangan-angan makna Al-Quran. Lalu bagaimana kita bisa mengangan-angan Al-Quran kalau kita tahu ilmunya? Dan ilmu yang mendukung pemahaman Al-Quran adalah apa? Ilmu nahwu. Sehingga masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa artinya?
perkara wajib tidak bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib hukumnya. Membaca Al-Quran, memahami Al-Quran tidak bisa tercapai kecuali dengan ilmu nahwu, maka mempelajari ilmu nahwu yang menjadi media memahami Quran juga ikut wajib hukumnya. Ini